Kenapa Indonesia nggak bakal menjadi negara maju? Jawabannya karena kita manusia Indonesia, elu dan termasuk gua juga masih keracunan yang namanya motivasi. Fokus hidupnya itu mencari makna bukan aksi. Iya termasuk gua juga. Orang-orang seperti itu gua sebut dengan kata boti. Boti ini bukan boti homo ya, bukan. Boti ini singkatan Big Optimism, Total Inaction. Nah itu tuh orang yang kebanyakan mencari makna. Boti. Dan ini merupakan kata sifat yang sangat berbahaya buat hidup kita. Di sini gue nggak sok beda. Di sini sama, lu sama gue ya ada sifat begitunya. Bedanya kadarnya. Ada yang kadarnya tengah banget, ada yang kadarnya minimal. Nah itu. Ya optimisnya gede, itu kan ciri khas kita banget. Nanti kita bahagia. Pokoknya bahagia bang, pokoknya nanti pasti bahagia. Nah itu merupakan genre pertama, genre kosmik astrologi. Ya pokoknya optimis aja. Satu lagi aliran nasionalisme, contohnya Prabowo. Ini kan akhir-akhir ini beliau itu idola gua ini. Tapi pidatonya itu selalu big optimism, total inaction gitu loh. Gua nggak enak kalau nyebut dengan sebutan tadi. Jadi gue sebut kata panjangnya aja lah. Kalau disingkat takutnya salah paham orang. Bayangkan setiap Prabowo pidato akhir-akhir ini yang disebut itu kita bangsa besar, kita bangsa besar, kita bangsa besar. Pakai sebutan merdeka, merdeka, merdeka. Itu apa cok? Itu kosong gitu loh. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar. Merdeka! 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 Ngomong bangsa besar itu sudah tidak relevan, tidak ada isinya. Ini kan 2026 bos. Ini bukan zaman Ratu Elizabeth masih perawan. Kalau zaman dulu ngomong begitu oke buat bikin narasi karena negara itu masih perang terpecah belah. Nah tapi ya Prabowo ini menurut gua keracunan nasionalisme. Menjadi orang nasionalis bagus, tapi kan kalau keracunan yang nggak bagus. Seakan hidup itu harus nasionalis tenget. Padahal mah enggak. Apakah wajib menjadi orang nasionalis? Jawabannya ya boleh enggak. Apakah penting? Ya bisa penting bisa enggak juga sih. Karena kalau ngomongin nasionalis itu penting banget supaya kita jadi baik, ya enggak juga. Ya itu koruptor, oknum-oknum banyak yang tiap minggu nyanyiin lagu Indonesia Raya tapi tetap aja nyawa lonte pakai duit negara. Kan jadi dibilang penting banget, ya bisa diperdebatkan gitu loh. Karena apa? Karena makna nasionalisme itu yang ngawang. Gua nggak bilang bahwa itu nggak penting sama sekali, enggak. Gua bilang bukan yang utama, jadi jangan diplesetin nih. Nanti kita akan bahas di bagian akhir kenapa nasionalisme itu sebenarnya bukan yang utama. Penting, tapi nggak penting-penting amat. Ya kalau ngikutin omongannya Kanjeng Ryu gitu ya, Al-Mukarram nih ya. Indonesia itu abad 19 belum ada. Terus kan diada-adain. Apakah akan terus ada sampai abad 25? Ya belum tentu, kemungkinan besar nggak ada. Dan nggak usah marah, nggak usah baper. Yang namanya kerajaan itu memang, yang namanya imperium memang begitu. Entar ada, entar enggak, entar ada, entar enggak. Jadi kita nggak usah baper, nggak usah nangis, biasa aja. Nah alangkah lebih baiknya kita menjadi manusia. Kita fokusnya kalau bisa nih yang konkret-konkret aja gitu loh. Ya pakai makna-makna sekali-kali boleh. Tapi jangan keterusan. Apalagi kalau kamu itu presiden. Karena segala tindak tanduk kamu itu berpengaruh ke banyak orang. Kalau lu cuma pengangguran orang gila bugil tengah jalan sih bodo amat deh. Tapi kalau presiden ini penting banget. Lebih baik kayak Prabowo zaman dulu ngomongnya bocor. Itu konkret, itu real gitu loh. Kalau kita mau ngomongin orang miskin itu konkret, orang kelaparan itu konkret. Kita mau ngomongin orang-orang ber-IQ rendah yang gak punya uang tapi anaknya 7. Itu konkret. Ini masalah kemanusiaan. Konkret itu. Ngomongin pajak naik konkret. Ngomongin pajak turun konkret. Tapi kalau ngomongin bangsa besar dan merdeka-merdeka, teriak merdeka. Apa maksudnya? Ya gue ini kan 2029 pengen nyalek. 2034 pengen nyawalkot. Tapi dengan berani gue katakan bahwa gak perlu pakai makna-makna ngawang begitu. Ya kalau gue sih gak makan motivasi begituan ya. Gue gak perlu teriak-teriak merdeka. Ya merdeka itu penting banget. Tapi ya jangan diteriakin terus. Nah itulah masalah negara ini. Dari atas sampai bawah. Termasuk gue juga. Gue gak bilang gue spesial. Enggak. Kita ini keracunan motivasi. Kita ini butuh demotivator. Ya dulu gue juga sangat keracunan dengan motivasi. Sama. Gue itu kan dibesarkan dengan kultur yang ngawang-ngawang begitu juga. Ya tapi untung aja udah kena vaksin disuntik sama Kanjeng Ryu kan begitu. Sekarang masih keracunan tapi kadarnya udah turun jauh kan begitu. Bisa gak kita sebagai manusia benar-benar hidup tanpa makna, tanpa ngawang-ngawang? Ya bisa dibilang otak kita memang butuh makna. Dan gak apa-apa punya makna. Bagus kamu kalau benar-benar jadi black pill nihilis nanti kamu depresi. Kita butuh makna tapi kadarnya tadi itu loh. Gua ini gak benci Prabowo. Gua ini nyoblos Prabowo 2014, 2019, 2024 gue golput. Kenapa? Karena ada Gibrannya. Tapi kenapa gue golput? Kenapa gue gak milih Anies Ganjar? Ya karena sejujurnya dalam hati gue ini ada cinta-cinta makna sedikit lah. Pengen lihat Prabowo menang. Tapi gue gak pengen berkontribusi. Apakah nyesel gak pilih Anies Ganjar? Ya nyesel gak nyesel sih. Tapi melihat Prabowo makin sekarang makin dia berumur gitu ya.
gue melihat makin gak rasional. Bang, lu sebagai jamaah Nurul saya ngapain ngurusin orang? Kok gak zen banget? Ya ini kita ngomongin presiden. Kalau presiden harus diurusin karena kelakuan dia berpengaruh buat kita, buat gua, buat lu. Kalau lu cuman gembel di tengah jalan, lagi-lagi kalau lu mau bugil, mau nyoli, terserah lu, yang penting gak ngerugin orang kan gitu. Jadi bukan ini ngomongin orang, bukan. Ya ngomongin orang tapi bukan ngegosip gitu loh. Ya dulu gue suka banget Prabowo ngomongin bocor-bocor itu penting. Tapi sekarang kebanyakan ngomongin merdeka sama bangsa besar, ini kayak kebanyakan baca novel. Mungkin baca novel-novel sudo history gitu kali. Jadi masih berpikir kayak penting ngomongin bangsa besar. Bukan yang gak penting, narasi butuh. Tapi ya emang gak harus diomongin setiap hari, ngomonginnya 5 tahun sekali aja. Atau ya maksimal setahun sekali deh pas kemerdekaan. Masih oke lah. Nah kalau bikin video kayak begini pasti banyak orang baper yang motong-motong. Karena omongan begini terkesannya sadis banget. Bang kok lu gak nasionalis padahal pengen nyalek lah. Gue bukan yang gak nasionalis. Lebih ke realistis aja. Nasionalis penting. Dengan narasi nasionalisme kita ini bisa bergerak sebagai bangsa secara kolektif meskipun gak saling kenal. Penting. Dengan narasi nasionalis kita bisa rela bayar pajak meskipun kadang dikorupsi. Itu penting banget. Tapi ya kalau mau fair, kalau ditanya apakah menjadi orang nasionalis itu wajib? Jawabannya tidak. Yang wajib itu taat hukum dan membayar pajak. Tidak ada peraturan harus nasionalis. Apakah salah kalau kita makan narasi nasionalisme dan juga makan makna astrologi kosmik? Ya enggak. Karena lagi-lagi otak manusia itu sudah berkembang terlalu hebat dibandingkan makhluk-makhluk lain. Sampai konsekuensinya kita membutuhkan makna. Kenapa? Karena kita ini merupakan salah sedikit dari makhluk hidup yang sadar bahwa dirinya ada. Dan kita ini merupakan yang paling sadar bahwa kita akan mati. Nah karena fakta tersebut kita butuh makna meskipun kadang-kadang ngarang maknanya. Kita butuh, kita nggak bisa menjadi black pill nihilis. Nanti next video kita pengen bahas soal kebahagiaan. Bahagia penting, punya makna penting, tapi harus EQ juga main. Kecerdasan emosional supaya tahu kadarnya. Supaya apa? Supaya lu gak disabotase oleh makna tersebut. Kan begitu. Kita ini kalau terbawa emosi, baperan terus, makan makna terus, menderita coy. Lah Prabowo lu kata baperan, tapi kan dia sukses bang. Ya Prabowo kan suksesnya berkat privilege. Yang namanya sukses itu bukan berkat kerja keras, berkat privilege seringnya. Kamu jangan terlalu kemakan sama motivator-motivator yang bilang kerja keras lah supaya sukses. Enggak. Sukses itu paling sering karena kebetulan dan privilege. Udah begitu aja. Ya kalau dibilang karena kerja keras loh, faktanya yang paling kerja keras kebanyakan gak punya duit kan begitu. Yang gue ngomongin tadi konteks menderita adalah menderita batin. Lebih sering makan hati itu kalau orang kebanyakan makan makna. Makan makna boleh, menderita batin sekali-kali ya gak apa-apa. Tapi kalau keseringan bisa gila. Ya gue kan sejak era HVM dulu bilang hidup harus punya purpose. Purpose itu makna. Gue gak ralat, tetap sama. Hidup butuh purpose. Nah pertanyaannya terakhir nih, kira-kira kalau orang semakin berumur, apakah mungkin berubah? Mungkin gak yang sekarang misalnya kebanyakan ngomongin bangsa besar terus bisa berubah jadi lebih konkret? Jawabannya susah. Karena semakin kita berumur, otak itu semakin tidak lentur untuk merubah pendiriannya. Ya makin tua makin bebel. Itu faktanya. Bukan mustahil tapi unlikely gitu loh. Ya oke lah, ini sih video pendek aja karena kemarin ngakak aja gitu loh. Tiap dengar Prabowo pidato tuh kemarin hari Pancasila gitu ya. Pidato kok ngomong bangsa besar terus lah, pusing. Orang dolarnya udah mau 18.000, gue mau beli TV jadi mahal sekarang. Apa gunanya ngomongin bangsa besar? Bangsa mau besar mau kecil yang penting gak kelaparan, kan begitu konkretnya. Oke, adios famos, I see you in the next videos. I love you all. Muah. Dan please jangan jadi boti. Boti itu bukan boti homo. Boti itu big optimism, total inaction. Ya kalau kamu menjadi boti, kamu kesian, menderita batin. Seperti orang-orang yang selalu mendengarkan motivasi tapi gak pernah gerak. Kasihanilah dirimu karena cuman kamu yang bisa menolong. Makanya jangan jadi boti, begitu. Oke, obrigado. See.